Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, namun budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Badiatul Anisa dari NIM 1901111000200 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan moral, etika, dan profesi hukum. Apa sih yang dinamakan dengan moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya adat kebiasaan. Moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas merupakan keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Faktor penentu moralitas menurut Sumaryono, yaitu motivasi adalah hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Tujuan akhir dari moralitas adalah dengan mewujudkan perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Yang ketiga, lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan. Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran. Moralitas dibagi menjadi dua, yaitu moralitas objektif, yang berarti moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya. Yang kedua, moralitas subjektif, yaitu moralitas yang melihat perbuatan sebagai dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Yang kedua, yaitu etika. Apa sih yang dinamakan dengan etika? Etika atau nama latinnya yaitu ethos, artinya ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat. Etika berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai yaitu adat istiadat yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu pada waktu tertentu. Yang kedua, etika moral yang berarti berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Dan yang ketiga yaitu profesi hukum. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengembalian profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka bekerja sesuai kode etik profesinya. Nilai profesi hukum menurut Franz Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu yang pertama kejujuran, kedua otentik, ketiga bertanggung jawab, keempat kemandirian moral, dan yang kelima keberanian moral. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara moral, etika, dan profesi hukum. Apa sih hubungan antara ketiga moral, etika, dan profesi hukum tersebut? Ketika seseorang menekuni suatu bidang yang dikuasai dengan bisa dikatakan sebuah profesi, maka orang tersebut haruslah mempunyai etika yang baik, sebagaimana implementasi dari pengertian etika itu sendiri. Hubungan antara etika dan profesi hukum sangat berkaitan dalam mengemban tugas selaku profesi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, sekaligus profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Oleh karena itu, etika yang baik harus digunakan dalam menjalankan profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Etika dan moral tertanam di dalam suatu lingkungan yang apabila melanggar akan terjadi sebuah sanksi sosial yang dampaknya bisa dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga hubungan antara moral, etika, dan profesi hukum sangat berkaitan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.